unicorn. Oke, nah, jadi saya tidak akan ini satu-satu. Ya, sekarang kriteria terukur itu rata-rata pakai angka deh, coba sih lihat. Nilai, tinggi, berat, panjang, usia, luas, semuanya pakai angka. Ada nggak sih yang tidak pakai angka tapi kriteria terukur? Pangkat, Bu. Kalau masa, Bu? Jabatan. Tahun kan pakai angka. Jabatan, Bu. Masa, Bu? Jabatan bukan kriteria. Pengalaman, Bu. Pengalaman itu ditandai dengan apa? Pengalaman organisasi atau apa gitu misalnya. Menentukan seseorang yang sangat berpengalaman dari apa? Kenapa, Bu? Tahun kan berarti pakai angka. Nah, gini. Karena kalian sudah bisa menentukan kriteria tidak terukur dan kriteria terukur, saya akan ambil satu contoh kasus. Saya mute lagi ya. Saya mute lagi. Oke. Kita akan mulai berlatih satu contoh kasus. Kita nggak akan lama kok. Paling nggak kalau ajan isya kita selesai. Saya akan ajari kalian buat kriteria. Misalnya SPK penentuan pertama, ajari, tolong diingat. Kalau membuat kriteria di SPK, ya kriteria yang paling penting, hal yang paling penting prioritasnya harus ditaruh di paling atas. Apakah yang paling penting dari sebuah penerimaan mahasiswa baru? Yang pertama kita harus mengumpulkan fotokopi KTP, fotokopi KK, maka itu semua harus ditulis dengan kemudian yang kedua, untuk masuk gitu, maka nilai sekolah sekarang itu kita perlu nilai rapor saja, nilai rapor. Saya tulis di sini supaya ingat ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk masuk wisuda kan dites. Kemudian yang keempat itu adalah kriteria. 4 kriteria utama untuk menentukan seseorang itu hasilnya, outputnya. SPK dia objektif. Buat SPK diterima atau tidak diterima, udah gitu aja. Tidak ada kata ragu-ragu, tidak yakin apa segala macam, nggak ada. Itu adalah SPK. Beda dengan informasi ya. Kalau informasi itu data diproses jadi informasi. Barang 2 pieces dikali 3.000 harganya hasilnya 6.000. Udah sampai di situ. Kalau error berarti error program ya. Tetapi kalau SPK penentuan penerimaan mahasiswa baru, hasilnya diterima atau ditolak saja. Diterima atau tidak diterima atau ditolak di sini. Jadi dia tidak pernah ragu-ragu. Dia akan membantu mengambil keputusan yang tadi. Ini cocokkah diterima atau ditolak? Kemudian kriterianya adalah kelengkapan berkas, nilai rapor, nilai tes masuk, prestasi. Sekarang kita akan melihat kelengkapan berkas ini terukur. Sekarang kalau membuat kriteria kita harus bikin subkriteria. Karena satu hal yang paling penting dari SPK itu adalah bisa usahakan kriteria dan subkriteria itu 4. Karena itu paling gampang dan cocok untuk semua metode nanti. Kita fokus dulu kelengkapan
yang paling atas itu adalah yang paling penting. Kalau kriterianya kelengkapan berkas, maka kriterianya adalah kurang lengkap seperti itu. Contoh kriteria dan subkriteria yang benar. Ini tipe kriteria kualitatif ya. Kualitatif itu artinya bentuknya bukan angka. Perhatikan nomor 2 sama nomor 3, nilai rapor dan nilai tes masuk. Itu kan pasti pakai angka. Mana ada nilai rapor sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, kurang tinggi. Dia selalu pakai angka. Itu namanya kuantitatif. Kalau nomor 1 itu banyak kualitatif. Nah, kemudian kalau tipe kualitatif berarti harus ada penjelasan. Itu kunci utamanya. Subkriteria sangat lengkap. Itu yang pertama harus ada misalnya apa ya? Apa sih yang aktivitas? Jadi untuk menyatakan berkas itu sangat lengkap, ada 4 berkas. Kemudian kalau lengkap gimana, Bu? Berarti kalau lengkap dia hanya 3. Ingat, selalu letakkan yang paling awal itu yang paling penting. Kemudian saya akan buat cukup lengkap. Kemudian kurang lengkap, berarti dia hanya punya ijazah. Seperti ini. Tolong jangan dibilang, Bu, tidak lengkap boleh enggak? Kalau tidak lengkap nggak usah pakai SPK. Jadi kalau membuat subkriteria sangat, lengkap, cukup, dan kurang. Jangan pakai kata tidak. Karena kalau tidak ya pasti nggak memenuhi syarat kan. Begitu. Jadi kelengkapan berkas. Kriteria ini tipenya kualitatif. Kualitatif itu tidak bisa dihitung dan bentuknya deskriptif. Deskriptif itu artinya perlu penjelasan. Kenapa sih kamu mau berteman sama dia? Oh, pasti perlu penjelasan. Nah, itu tipe-tipe kualitatif. Oke. Kemudian kita akan masuk ke kriteria kedua yaitu nilai rapor. Nah, nilai rapor itu bentuknya pasti angka. Karena dia tipenya kuantitatif. Tipe kuantitatif adalah tipe yang bisa dihitung. Nah, kemudian saya nggak pakai slide, saya tidak mengajarkan secara detail. Ini nilai rapor. Nah, sekali lagi harus ingat, kalau menuliskan subkriteria, yang paling atas adalah yang paling dominan. Misal kita punya range nilai rapor itu adalah 0 sampai 100. Misal 0 sampai, enggak. Nilai rapor tuh 0 sampai 10 aja deh. 0 sampai 10 supaya beda nanti sama nilai masuk. Oke. Syarat untuk masuk itu berapa sih? Oh, 70 gitu. Maka kita akan membuat range. Di sini misal 76. Atau saya mau berhenti 5 aja. Boleh. Ingat, kalau membuat range itu selalu dari angka terkecil ke besar. Kadang ada juga tuh yang nulis mana ada range dari besar ke kecil. Jadi kalau range itu selalu dari kecil ke besar seperti ini. Angkanya 75 sampai 100. Jadi nilai rapor 76 besar, maka dia masuk di nomor 1. Kemudian berikutnya. Tadi saya nyebutnya langsung.
Kalau nilai tes masuk, karena tadi hitungannya per puluhan, sekarang kita bisa per ratusan. Dari 56 sampai 100, 21 sampai 74, 26 sampai 50, 0 sampai 25. Ini kalau nilai 0 juga diterima ya. Tapi kalau memang minimal 25 gitu, maka angka nolnya di bawah dihapus. Jadi standar terkecilnya misalnya harus 2,5. Kalau nilai tes masuknya minimal 25 kalau diterima. Maka nilai 25 ini sebenarnya masuk, tapi yang paling kecil. Jadi nilai itu tidak ada ya, sangat tinggi, cukup tinggi, kurang tinggi, itu nggak ada. Jadi dia pasti pakai angka. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi. Khusus untuk prestasi itu bisa diukur secara kualitatif, bisa diukur pakai kuantitatif. Kalau dia diukur misalnya pakai kuantitatif ya, maka di sini ditambah harus jelas prestasinya nasional. Jadi di sini bisa ya, kali juara gitu ya, 3 prestasi, 2 prestasi, kemudian seperti ini kalau kuantitatif. Sekarang kita kalau membuat kualitatif gimana? Berarti kita bisa buat, saya taruh di bawahnya 4 tadi ya, kriteria 4. Yang pertama mungkin bisa nasional, misalnya tingkat. Jadi kalau prestasi bisa pakai kuantitatif, bisa dihitung kemudian, atau pakai kualitatif seperti ini. Ini adalah contoh-contoh kriteria yang benar. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu. Ini adalah SPK penerimaan mahasiswa baru. Kriterianya ada 4. Jadi yang paling penting adalah kelengkapan berkas. Kalau berkasnya tidak lengkap, auto ditolak oleh kami. Itu sebabnya kriteria yang paling atas itu adalah kriteria yang paling penting. Kemudian yang kedua penting, 3 cukup penting, yang keempat kurang penting. Artinya meskipun kalian nggak berprestasi pun kan tetap diterima sebenarnya. Tapi setiap orang yang pasti ada prestasi. Saya juara lomba Agustusan kan juga prestasi kan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nanti hasilnya dari kriteria-kriteria itu bisa diterima atau ditolak. Bu, menentukan diterima atau ditolaknya gimana, Bu? Menentukannya itu adalah dari nanti ada perhitungannya. Perhitungannya pakai kriteria, kemudian pakai bobot, pakai algoritma, ada net bias, ada profile matching, ada smart. Nanti kita pelajari. Yang penting harus paham dulu cara membuat kriteria dan subkriteria. Bu, harus 4, Bu. Harus 4. Sebenarnya bisa 3, tapi tidak semua algoritma masuk nanti kriteria. Tapi kalau kalian buat 4, metode apapun nanti itu semuanya bisa dipakai kalau 4. Jadi 4 kriteria, masing-masing dari kriteria itu juga punya 4 subkriteria. Diingat, kalau kualitatif harus ada penjelasannya. Sangat lengkap, kenapa? Ya karena dia punya ijazah, dia punya KTP, KK, sama foto. Tapi kalau tipe kuantitatif, perhatikan, nggak ada penjelasan, ya udah 7,5, ya udah 7,5. Kembali lihat prestasi. Kalau dia kuantitatif, dia udah sebut angka 4 ke juara, 3 kali juara, 2 kali juara, 1 kali juara. Tapi kalau dia kualitatif, dia akan menjelaskan, oh prestasinya skala nasional, provinsi, kota, atau kelurahan. Jadi ada deskripsi untuk kualitatif. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ibu, ya. Kalau batas minimum sama maksimumnya tuh berapa kalau kriteria tuh? Kalau yang
sebenarnya 3 boleh, 3 kriteria, 3 subkriteria sebenarnya boleh. Tapi tidak semua metode nanti cocok. Yang paling aman tentu 4 kriteria dan masing-masing punya 4 subkriteria. Itu yang paling aman. Tapi kalau maksimal berapa tidak terbatas sih. Karena kalau kita melihat membuat SPK penentuan kinerja pegawai berprestasi itu ada 11 kriteria. Itu pernah dibuat kakak tingkatnya. Jadi dia 11 kriteria terus masing-masing punya 3 subkriteria. Bayangin 33 gitu. Tapi ya dia sanggup aja mengerjakan karena memang menguasai kriteria dan subkriteria serta metode. Jadi yang paling penting di SPK itu yang pertama adalah kalian bisa tentukan kriteria, bisa tentukan subkriteria, dan menguasai metode atau algoritmanya. Ketika 3 hal itu kan kuasai, maka kalian sudah bisa memahami SPK. Itu sebabnya SPK ini lagi dijadikan skripsi. Kalau kalian lihat ya di sistem program studi informasi itu rata-rata skripsinya tentang SPK. Boleh dilihat di website Prodisi itu tentang judul-judul skripsi kan itu udah saya upload tuh. Itu rata-rata judul tentang SPK. Karena memang misalnya SPK penentuan penerima bantuan COVID, SPK penerima bantuan Raskin, SPK penerima bantuan beasiswa berprestasi, SPK penentuan pembukaan cabang baru. Itu banyak sekali. Ya, karena kenapa? Karena di setiap instansi itu selalu perlu SPK. Mau kerjanya bidang kerjanya apa aja, SPK-nya pasti penting. Sekarang gimana kita nggak perlu SPK? Bahkan di kehidupan kita sendiri pun juga banyak keputusan yang harus diambil kan. Jadi satu tempat penelitian itu ya, misalnya nggak usah jauh-jauh di Stiknik Picida deh. Ada SPK penerimaan mahasiswa baru, ada SPK penerimaan dosen, SPK kenaikan jabatan dosen, SPK penentuan jurusan mahasiswa, SPK penentuan penerima beasiswa berprestasi, sampai SPK penentuan kelulusan itu banyak sekali. Itu sebabnya SPK lagi laris manis. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini tentang penentuan kriteria dan subkriteria? Bu. Ya. Bu, Ya. apakah di SPK penentuan ini ada batasannya, Bu? Iya. Batasan apa ya? Misalnya batasan yang bisa dimasukin dalam sub ini, Bu. Batasannya tadi kriterianya paling enggak 3, subkriterianya paling enggak 3. Tapi yang paling aman 4 kriteria, 4 subkriteria. Ada nggak Bu yang nggak bisa dijadikan kriteria? Seperti tadi, kriteria yang kalian masukkan di SPK itu harus terukur. Mau masukkan di sini perasaan, itu nggak mungkin. Misalnya Doni mau masukkan perhatian, di sini nggak bisa. Subkriteria sangat perhatian, cukup perhatian. Apa di sini deskripsinya? Itu maksud saya. Atau tadi jujur, nomor 2 jujur. SPK penentuan penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua harus jujur. Sangat jujur, kurang jujur, tidak jujur gitu ya. Itu bagaimana mengukurnya? Kan tidak bisa. Makanya tadi saya ajari dulu, kalian harus bisa menentukan mana variabel atau kriteria yang terukur, mana yang tidak terukur. Jangan gunakan kriteria yang tidak bisa diukur. Karena kalau tidak bisa diukur, nanti dia jadi subjektif. Kalau subjektif udah pakai perasaan, itu nggak boleh. Jadi dia harus terukur. Nilai tes masuk kan terukur. Berkas yang lengkap juga terukur. Prestasi kan juga terukur. Berdasarkan sertifikat ya, terukur deh. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Saya kira sudah jelas ya. Kriterianya, nilai rapor, nilai tes masuk, sama prestasi. Malam ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita kembali lagi kelas pagi ya pagi ya. Atau mau kelas malam aja? Pagi, Bu. Pagi ya, Bu. Pagi, Bu. Pagi, malam agak susah, Bu, pagi waktunya.
Jadi kita akan kembali lagi ke kelas pagi. Semoga minggu depan tidak ada kegiatan aktivitas. Minggu depan kita akan kembali ke kelas pagi dan kita akan berlatih satu-satu membuat kriteria. Oke? Jadi cari kriteria yang bisa diukur, masukkan. Ingat, kriteria yang tidak bisa diukur itu jujur, sopan, baik, ramah, itu nggak bisa diukur. Cari yang bisa diukur. Baik, yang kelas pagi minggu depan akan kembali ke pagi, malam mungkin bisa ikut ke pagi atau malam akan tetap di malam. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau download. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.